Hai Sobat Akunting, kembali lagi dengan saya Gita Umaila Marsolo. Kali ini kita akan membahas materi yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu mengenai teknik analisis data, metode fenomenologi. Langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita masuk pada inti dari pembahasan, kita akan membahas terkait sejarah singkat dari kata fenomenologi ini. Langsung saja, kata fenomenologi ini berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Jerman. Secara etimologi, kata fenomenologi ini terdiri dari dua kata, yaitu fenomenon yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang tampak atau sesuatu yang dialami. Kata kedua yaitu logos yang juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata ucapan atau pengetahuan. Penggunaan awal kata fenomenologi pertama kali digunakan oleh filsuf Jerman yaitu Johann Heinrich Lambert pada tahun 1782 sampai 1777. Pada tahun 1764 Lambert menggunakan kata ini untuk menggambarkan studi tentang fenomena alam. Kemudian ada pengembangan oleh Husserl. Namun kata fenomenologi ini menjadi lebih populer dan dapat mendapatkan makna yang lebih luas ketika digunakan oleh filsuf Jerman Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938 untuk menggambarkan metode penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif dan kesadaran individu. Kemudian ada pengaruh dan pengembangan. Sejak itu, kata fenomenologi telah digunakan dalam berbagai bidang termasuk filsafat, fisiologi, antropologi, dan sosiologi. Fenomenologi ini telah berkembang menjadi sebuah metode penelitian yang luas dan mendalam, yang berfokus pada pengalaman subjektif dan kesadaran individu itu sendiri. Nah, berikut adalah pembahasan terkait detail mengenai teknik analisis data metode fenomenologi dengan penjelasan yang lebih mendalam tentang langkah-langkah yang terlibat serta contoh praktis di setiap tahapnya. Fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka memberi makna terhadap fenomena yang dialami. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para filsuf seperti Heidegger, Merleau-Ponty, dan Sartre. Analisis data fenomenologi bertujuan untuk menangani esensi pengalaman yang dialami oleh partisipan tanpa mengganggu atau mendistorsi makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut. Kemudian ada tujuan analisis data fenomenologi. Yang pertama menggunakan makna subjektif, yaitu memahami bagaimana peserta mengidentifikasikan dan merasakan pengalaman mereka. Yang kedua, mengeksplorasi. Pengalaman mendalam tidak hanya mencari fakta tetapi menggali perasaan, pemikiran, dan interpretasi individu terhadap fenomena. Yang ketiga ada mengidentifikasi tema utama, yaitu menghasilkan tema-tema utama yang muncul dari pengalaman peserta yang berulang dan relevan. Kemudian yang keempat, menyajikan deskripsi fenomena yang otentik, menggambarkan pengalaman secara akurat dari sudut pandang peserta. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam analisis data fenomenologi ini. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu langkah pertama dalam analisis data fenomenologi adalah mengumpulkan data dari sumber yang relevan. Data fenomenologi umumnya diperoleh melalui yang pertama wawancara. Nah, wawancara terbuka di mana partisipan diberi kebebasan untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa kendala pertanyaan yang terstruktur ketat. Kemudian ada observasi, pengamatan terhadap fenomena yang dialami oleh partisipan dalam konteks tertentu. Kemudian ada dokumentasi dan teks.
analisis terhadap teks atau tulisan yang merekam pengalaman subjektif individu seperti jurnal pribadi, catatan, atau surat. Nah, adapun contoh jika sedang meneliti pengalaman orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas, Anda bisa melakukan wawancara mendalam dengan orang tua tersebut mengenai pengalaman sehari-hari mereka, kemudian perasaan mereka terhadap tantangan yang dihadapi, serta cara mereka menghadapinya. Yang kedua, ada membaca dan memahami data, yaitu setelah data dikumpulkan, langkah pertama adalah membaca seluruh data secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman umum tentang apa yang dialami oleh peserta. Kemudian pada tahap ini peneliti akan mencoba merasakan pengalaman yang dialami oleh partisipan tanpa terburu-buru menganalisisnya. Kemudian adapun tujuannya, yaitu mengembangkan pemahaman awal dan menyeluruh tentang pengalaman yang dibagikan oleh partisipan. Kemudian adapun metode, yaitu membaca transkrip wawancara secara berulang dan meresapi nuansa dalam cerita yang diberikan. Nah, di sini pun ada contoh lagi, yaitu dalam wawancara orang tua, Anda membaca transkrip percakapan mereka, memperlihatkan perasaan tantangan serta momen-momen penting yang mereka bagi terkait anak dan disabilitas. Dan yang ketiga ada bracketing, yaitu konsep kunci dalam fenomenologi yang berasal dari Hursley. Ini berarti bahwa peneliti harus menggunakan atau mengkosongkan semua asumsi pengetahuan dan teori sebelumnya yang dimiliki tentang fenomena yang sedang diteliti. Tujuan dari bracketing ini adalah untuk menghindari distro data yang mungkin timbul dari intervensi pribadi seorang peneliti tersebut. Kemudian ada proses peneliti, yaitu harus sadar bahwa pengalaman mereka sendiri bisa mempengaruhi cara mereka meneliti dan mengidentifikasikan data. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menggunakan pandangan atau pengetahuan pribadi mereka dan fokus pada data yang ada. Adapun tujuannya yaitu menjaga objektivitas dan keterbukaan terhadap pengalaman yang dimiliki oleh partisipan. Nah, adapun contoh juga yaitu jika Anda memiliki pengalaman pribadi dengan anak-anak disabilitas, Anda harus mengosongkan pengalaman tersebut. Sementara untuk benar-benar mendengarkan dan meresapi pengalaman orang tua yang Anda wawancarai. Yang keempat yaitu mengidentifikasi unit makna. Setelah data dibaca secara menyeluruh dan asumsi pribadi sudah dikesampingkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi unit makna atau kutipan-kutipan penting yang menggambarkan esensi pengalaman yang dialami peserta. Nah, unit makna adalah potongan-potongan teks yang merefleksikan perasaan, pemikiran, atau persepsi yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Adapun metodenya yaitu peneliti menandai dan mengekstraksi kutipan-kutipan yang paling menggambarkan pengalaman subjektif peserta, dan tujuannya mengidentifikasi informasi yang penting serta perlu dianalisis lebih lanjut. Contohnya adalah dari wawancara orang tua, Anda mungkin mengidentifikasi kutipan seperti saya merasa kesepian, tidak ada yang mengerti perjuangan kami, sebagai unit makna yang menggambarkan perasaan isolasi yang dirasakan oleh orang tua. Kemudian di sini ada coding dan kategori. Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan unit makna ke dalam kategori atau tema yang lebih besar yang menggambarkan aspek-aspek utama dari pengalaman peserta, dan coding juga adalah proses memberikan label pada unit makna yang ditemukan atau ditentukan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau ketertarikannya. Kemudian ada proses membuat kode atau label untuk setiap unit makna seperti isolasi sosial, rasa bangga, atau harapan untuk masa depan.
Adapun tujuannya yaitu mengorganisir data menjadi kategori-kategori yang relevan untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Contohnya, kode-kode yang muncul mungkin termasuk dukungan keluarga, tantangan sehari-hari, atau optimisme masa depan berdasarkan pengalaman orang tua yang Anda wawancarai itu sendiri. Kemudian ada menganalisis dan menyusun tema utama, yaitu setelah data dikelompokkan, peneliti kemudian akan menyusun dan mengelompokkan tema-tema utama. Nah, tema ini akan mengungkapkan pola-pola umum yang ditemukan dalam pengalaman peserta, serta proses ini dilakukan dengan cara mencari keterkaitan antara kategori dan memahami bagaimana kategori tersebut berinteraksi. Dengan menganalisis kategori yang telah dibentuk dan menggali hubungan antara kategori untuk menentukan tema utama, serta tujuannya menggali makna yang lebih mendalam dan menghubungkan tema-tema yang muncul. Contohnya dari kode yang ada, peneliti bisa menemukan tema seperti perjuangan emosional orang tua, dukungan dari lingkungan sosial, dan harapan terhadap masa depan anak. Dan yang ketujuh mengenai deskripsi fenomenologis, yaitu deskripsi fenomenologis ini adalah langkah yang dimana peneliti menulis deskripsi mendalam mengenai pengalaman yang telah didefinisikan. Kemudian deskripsi ini berfokus pada penyajian pengalaman peserta sesuai dengan cara mereka merasakannya dan memberikan makna terhadap pengalaman tersebut. Kemudian ada proses menulis narasi yang mencerminkan pengalaman dan esensi dari fenomena tersebut, dengan memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti dari perspektif partisipan. Kemudian ada contohnya, yaitu deskripsi mungkin menggambarkan bagaimana orang tua merasakan momen kebanggaan meskipun mereka juga merasakan kesulitan dan terisolasi dalam menghadapi tantangan membesarkan anak dengan disabilitas. Kemudian ada interpretasi dan validasi. Langkah terakhir dalam analisis data fenomenologi adalah interpretasi mendalam dari tema-tema yang muncul dan validasi hasil dengan partisipan. Peneliti harus memberikan wawasan tentang bagaimana tema-tema tersebut saling berhubungan dan apa makna yang terkandung di balik pengalaman yang dibagikan oleh peserta. Nah, peneliti juga menganalisis data lebih lanjut untuk memahami hubungan antara tema dan kemudian memvalidasi temuan dengan peserta untuk memastikan interpretasi sesuai dengan pengalaman mereka. Serta tujuannya untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti benar-benar mencerminkan pengalaman peserta dan mengungkapkan makna yang mendalam. Contohnya, Anda mungkin kembali pada peserta untuk memastikan bahwa deskripsi mengenai perasaan mereka terhadap dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga adalah akurat. Nah, dari pembahasan ini saya dapat simpulkan mengenai analisis data fenomenologi adalah proses yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif peserta dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan mengedepankan keterbukaan terhadap makna yang muncul. Peneliti juga dapat menggali esensi dari pengalaman yang dialami oleh individu. Dan proses ini melibatkan banyak tahap, termasuk pengumpulan data, bracketing, identifikasi tema, dan interpretasi mendalam. Setiap langkah yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hasil yang valid dan otentik yang benar-benar mencerminkan dunia pengalaman peserta. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai teknik analisis data dalam metode fenomenologi. Sampai jumpa lagi.